Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hubungan Seta Pranowo dengan NIM 19000180773 kelas B dari mata kuliah Keamanan Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai malware dan malware. Yang pertama, mengenai pengertian malware ataupun malcode. Malware berasal dari singkatan malicious software yang berarti perangkat lunak yang berbahaya. Sedangkan untuk malcode berasal dari singkatan malicious code yang berarti suatu kode atau program yang berbahaya. Jadi malware dengan malcode hampir adalah suatu program yang sama, yaitu suatu program yang berbahaya. Malware adalah nama dari kumpulan beberapa perangkat lunak. Perlu diingat di sini malware sama dengan malcode. Jadi malware ataupun malcode adalah nama dari kumpulan beberapa perangkat lunak dibuat dengan tujuan untuk merusak perangkat, mencuri data, mengintai dan menyebabkan chaos. Chaos di sini adalah di mana kinerja dari sistem yang kita gunakan itu terjadi kesalahan ataupun beberapa perilaku yang tidak seharusnya bekerja pada sistem kita. Malware dibuat secara khusus agar tersembunyi, sehingga mereka bisa tetap berada di sebuah sistem untuk periode waktu tertentu, tanpa sepengetahuan pemilik sistem. Biasanya, malware menyamarkan diri menjadi program. Program yang bersih itu program yang tidak mudah diketahui oleh seseorang, contohnya saja di dalam aplikasi. Malware dapat infeksi komputer dengan masuk melalui email, saluran internet, dan program yang sudah terinfeksi. Di sini bahwa masuk melalui email itu dari nanti di dalam email itu terdapat suatu link yang bisa memasukkan di dalamnya. Yang di dalamnya terdapat sebuah program yang dirancang agar bisa didapatkan atau merusak sistem yang kita gunakan. Dan yang terakhir, malware juga memiliki beberapa hal lain seperti adware, dan di dokumen legal malware lebih sering disebut sebagai computer contamination ataupun kontaminasi sistem komputer, sehingga apabila melihat kata itu hanyalah cara lain untuk menyebut malware. Dan selanjutnya ada beberapa jenis malware. Malware ada banyak, namun pada kesempatan ini membahas 4 jenis malware. Di antaranya yaitu virus, worm, trojan horse, spyware. Baik, yang pertama mengenai jenis malware yaitu virus. Virus merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau mengalih diri dengan cara menyisipkan salinan dirinya dalam program atau dokumen lain. Sedangkan worm sebuah program komputer yang dapat menggandakan dirinya secara sendiri dalam sistem komputer. Jadi virus dan worm ini hampir mirip dapat menggandakan sebuah dirinya atau program dirinya sendiri. Di mana worm merupakan sistem komputer, sedangkan harus ke dalam program ataupun dokumen lain. Selanjutnya, trojan horse merupakan suatu program yang disimpan tanpa sepengetahuan pemilik komputer. Kemudian aktif dan komputer target dapat dikendalikan dari jarak jauh. Jadi trojan horse ini dapat mengambil alih sebuah sistem yang kita gunakan.
Selanjutnya, spyware atau dikenal dengan nama adalah semacam program tersembunyi yang berfungsi mengirim informasi mengenai komputer yang terinfeksi melalui komunikasi internet ke si bot. Ini akan mengirimkan informasi yang kita lakukan pada komputer kita melalui media komunikasi online. Dan kriteria terus kemampuan untuk mendapatkan informasi, kemampuan untuk memeriksa suatu file, kemampuan untuk menggandakan diri dan menurunkan diri, kemampuan melakukan manipulasi, kemampuan untuk menyembunyikan diri. Jadi virus ini bisa mengakses apa saja yang ada di dalam komputer kita, baik di informasi file dan ataupun dapat memanipulasi data di komputer kita. Dan virus ini juga tidak nampak begitu saja, artinya virus ini menyembunyikan dirinya sehingga kita kadang tidak menyadari bahwa kita terinfeksi sebuah virus. Umumnya melakukan keamanan operating system bisa menjadi USB port dan kabelan ataupun yang lainnya. Dan umumnya terus menerus itu tertentu jalur koneksi atau internetnya itu dari lubang yang ada di komputer kita. Selanjutnya membuat traffic jaringan, memperlambat koneksi dan membuat laporan komputer pengguna. Jadi form ini nantinya mengirimkan ataupun mentransfer sebuah paket data yang bisa memperlambat koneksi, bahkan menjadi sampai hack. Dan umumnya menyebar melalui email atau file dokumen tertentu. Nah, ini dijalankan nah, itu didistribusikan atau tertentu. Kriteria Trojan umumnya disembunyikan pakai aplikasi tertentu seperti games, program, dan sebagainya. Jika aktif, maka program tersebut umumnya akan mengirim paket data via jalur internet ke server atau situs tertentu, atau mencuri data komputer kita dan mengirimkannya ke situs tertentu. Bisa saja dikirimkan kepada situs web ataupun situs yang menjual berbagai data dari hasil kejahatan dari bidang dan nantinya data-data yang didapatkan dari bidang akan dijual secara manual dengan skala yang tinggi. Selanjutnya, efeknya akan memenuhi jalur komunikasi, memperlambat koneksi. Ini sering memperlambat koneksi dan dapat memenuhi jalur komunikasi. Lalu membuat komputer hang, seperti sebelumnya bisa membuat komputer kita hang karena sebuah malware, baik itu jadi jenis ROM maupun Trojan horse ini, dan berpotensi menjadikan komputer kita sebagai sumber kita jika buat kita sebagai bahan dari denial of service attack. Lalu kriteria dari spyware berpotensi mengganggu kenyamanan pengguna dan mencuri data-data tertentu di komputer pengguna untuk dikirim ke hacker. Dan hacker ini nantinya bisa mengganda data kita sebagai sebuah tindakan kejahatan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan selanjutnya, efek spyware akan mengkonsumsi komputer sehingga komputer menjadi lambat ataupun hang. Efek spyware ini ke memori komputer kita, sehingga memori komputer kita nanti akan terkuras habis dikonsumsi oleh spyware ini. Dan tingkat gangguan atau kerusakan. Yang pertama, segala tampilan show off, artinya layar kita bisa
mati ataupun menghitam ataupun dalam kondisi off. Dan yang kedua, menghentikan layanan program atau program. Jadi ketika kita menggunakan sebuah layanan atau program, namun program yang kita gunakan terinfeksi sebuah malware, maka dapat dipastikan program itu akan berhenti. Dan selanjutnya menghapus, merusak data, file, software. Nah, inilah yang menyebabkan malware ini sangat berbahaya bagi komputer kita karena dapat menghapus bahkan merusak data software yang ada di dalam komputer kita, mencuri data. Nah, data yang itu bisa sangat sangat dimanfaatkan bagi pelaku ini untuk sebuah kejahatan. Bahkan data yang dicari itu dicari ataupun dicuri itu sampai ke kartu kredit. Sedangkan media virus, worm, Trojan horse atau spyware itu terdapat pada disket media storage atau media penyimpanan. Dan yang kedua, jaringan, baik dari LAN, WAN, dan sebagainya. Dan yang sering adalah melalui jaringan internet, di mana koneksi kita terkoneksi dengan internet, sehingga dari koneksi itu serangan malware dapat disisipkan pada jaringan tersebut, ataupun software yang freeware, shareware, atau bahkan bajakan. Nah, yang sering kita gunakan yaitu software-software bajakan, yang mana kita tidak tahu apakah di dalamnya itu masih aman untuk digunakan ataupun telah disisipkan sebuah malware yang mana bisa mencuri data kita secara diam-diam, sehingga kita tidak dapat mengetahui apakah data kita di komputer itu aman ataupun tidak, karena software bajakan tidak ada jaminan dari pembuatnya ataupun yang melakukan cracker ke aplikasi tersebut. Sedangkan attachment pada email, transferring file. Contoh malware. Malware Stuxnet. Nah, malware ini pada tahun 2010 malware ini menyerang sistem industri yang menggunakan perangkat lunak dari Siemens dan sistem operasi Microsoft Windows. Stuxnet mampu menyebarkan malware melalui perangkat USB ataupun hardware perangkat hardware ataupun kabel USB ini. Selain itu juga mampu menembus komputer yang tak terhubung ke internet secara offline atau jaringan lokal. Nantinya malware tersebut dapat mencuri data dan mengendalikan sistem supervisor, jadi control and data acquisition atau SCIDA, sehingga mampu menghentikan sebuah proses industri. Jadi proses industri yang dijalankan itu bahkan sampai bisa diberhentikan. Selanjutnya, spyware Pegasus. Pegasus spyware ini adalah diduga dari NSO Group yang berasal dari Israel, di mana perusahaan ini sebagai otak dari petasan WhatsApp yang menargetkan 1.400 orang. Mereka menjadi korban ada pembangkang politik, wartawan, dan pejabat tinggi pemerintah. Masa mengatakan bahwa NSO Group menyusupkan Pegasus melalui fitur video atau WhatsApp. Jadi Pegasus ini disebut pada video call. Jadi bisa merekam ataupun mengetahui perbincangan dari orang-orang besar. Pegasus melakukan inisial data saksi, pemantauan pasti, mengumpulkan data korban, aktif menahan kes yang diterima dari perangkat korban. Pegasus ini juga sudah hal ini karena Pegasus tidak menguras habis baterai perangkat korban, jadi kita tidak menaruh kecurigaan kok data ataupun baterai kita tiba-tiba cepat habis ataupun boros, karena spyware Pegasus ini tidak mengkonsumsi banyak baterai, dan selanjutnya memori dan penggunaan data yang sedikit, bahkan memori dan penggunaan data itu tidak terduga ataupun penggunaan normal sedikit, jadi kita tidak menyadarinya, sampai pengaturan self destruct jika ketahuan sistem keamanan smartphone. Selanjutnya, spyware bernama Winicary pada tahun 2017. Spyware ini menyerang rumah sakit dan banyak pabrik seluruh
dunia. Serangan Wannacry juga sangat masif. Dalam 4 hari penyebaran, serangan Wannacry telah melumpuhkan lebih dari 200.000 komputer di 150 negara, termasuk perusahaan pesawat, yaitu Boeing. Jika di total kerugian gara-gara ransomware Wannacry sendiri berkisar antara 4 sampai 8 miliar US dollar atau setara 112,9 miliar. Ada tanda-tanda khusus sebuah komputer telah terinfeksi virus ransomware. Ada yang paling kentara ataupun mencolok atau muncul adalah munculnya pop-up window yang berisi pesan bahwa data pemilik komputer telah terinfeksi. Dapat dilihat bahwa gambar yang saya inputkan di sini, di mana bagian atas itu terdapat "Oops, your file has been encrypted." Itu di pemanfaatan malware dalam keamanan. Dari sisi malware yang kita sebutkan tadi, banyak sisi negatif yang namun selain itu malware juga dapat digunakan dalam suatu proses pengujian sistem. Jadi malware itu nanti ditugaskan untuk mengeksploitasi dari sistem sampai manakah sistem itu dikatakan aman ataupun memiliki celah yang minim untuk malware menyerang. Dengan demikian, apabila terjadi celah akan segera bisa dibagi. Nah, dapat kita lihat manfaatnya dengan menggunakan metode malware ini untuk pengujiannya, maka kita dapat meminimalisir serangan yang akan terjadi apabila sewaktu-waktu sistem terserang sebuah malware. Jadi ada sisi negatif dan ada pula sisi positif dari malware ini. Terima kasih, mungkin hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.